Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam mata pelajaran matematika. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Nah, bagi yang kurang sehat, mari kita semua doakan agar segera sehat kembali dan bisa ikut belajar bersama kita ya. Nah, dan ibu juga nggak lupa selalu menyampaikan permohonan maaf karena pembelajarannya masih dilakukan jarak jauh ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Walaupun dengan pembelajaran jarak jauh ini ya, jangan membuat kita patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran ya. Dan belajar itu bisa dilakukan di mana saja ya, kapan saja. Oke. Nah, dan ibu juga mau mengingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Nah, namun di sini ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu, kalian diharapkan dapat memahami apa itu sistem koordinat kartesius, lalu memahami istilah-istilah yang ada pada sistem koordinat kartesius, dan juga menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, jadi pembelajaran kali ini ibu harapkan kalian akan menguasai 3 hal ini ya. Semoga kalian fokus belajarnya tanpa ada gangguan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu mau memberikan apersepsi terlebih dahulu kepada kalian. Apa sih apersepsi dalam materi koordinat kartesius itu? Nah, di sini ibu mau mengingatkan kepada kalian ya, sebagai syarat untuk mengetahui apa itu koordinat kartesius, kalian harus tahu dulu apa itu horizontal ya. Ini berkaitan dengan suatu garis. Nah, kalau horizontal garisnya seperti apa? Oke, kalau horizontal itu garisnya seperti ini ya, ke pinggir, memanjang ke pinggir seperti ini. Ini dinamakan garis horizontal. Nah, garis horizontal ini selanjutnya dalam koordinat kartesius disebut dengan sumbu X. Oke, disebut dengan sumbu X atau bisa dikatakan bahasa lainnya itu adalah absis. Oke, ini adalah sumbu X. Nah, lawan dari horizontal itu ada yang namanya vertikal. Nah, berarti kalau misalkan horizontal garisnya memanjang ke samping, kalau vertikal itu garisnya memanjang ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah vertikal. Kalau horizontal selanjutnya disebut sumbu X atau absis, berarti kalau vertikal dalam koordinat kartesius disebut dengan sumbu Y atau bahasa lainnya adalah ordinat. Oke, vertikal itu adalah sumbu Y ya. Paham ya sampai sini? Awas jangan ketuker antara sumbu Y dan sumbu X. Ya, kalau sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada yang namanya koordinat. Koordinat itu adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi titik dalam garis permukaan atau ruang.
Lalu setelah koordinat ada yang namanya sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk menentukan posisi suatu titik. Ya. Nah, setelah ini ada juga yang namanya koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu adalah letak suatu titik pada bidang yang dinyatakan dalam absis, ya, seperti yang tadi, absis itu adalah x dan ordinat adalah y, ya. Nah, lalu selain itu ada juga istilah yang namanya sejajar, ya. Kalau sejajar itu contohnya seperti ini, ya. Kalau misalkan ke samping, berarti sejajarnya juga dengan yang ke samping. Nah, lalu ini kalau ke atas juga sejajarnya ke atas. Gak mungkin kalau sejajar itu seperti ini. Ini sejajar dengan ini, nggak mungkin ya. Ini bukan sejajar ya, pasalimpang kalau ini namanya. Oke, nah setelah sejajar ada juga yang namanya tegak lurus. Nah, kenapa disebut tegak lurus? Ya, karena di sini membentuk sudut siku-siku, ya, membentuk sudut siku-siku. Oke. Jadi, kalau misalkan ada dua garis yang saling membentuk suatu sudut siku-siku, berarti dinamakan tegak lurus, ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya berpotongan. Nah, kalau berpotongan seperti ini, ya. Ini, ya, kalau misalkan disebut tegak lurus juga bukan ya, tapi seperti tegak lurus. Nah, kenapa tidak disebut tegak lurus? Karena ini bukan sudut siku-siku, ya. Bukan sudut siku-siku. Ini membentuk sudut 60 derajat, ya. Dan ini bukan suatu sudut siku-siku. Nah, dalam koordinat kartesius itu biasanya membentuk suatu garis yang tegak lurus. Nah, seperti apa? Mari kita bahas untuk slide selanjutnya. Itu di sini. Nah, kalau misalkan koordinat kartesius itu berawal dari hubungan antara aljabar dengan geometri, ya. Ada misalkan dalam suatu aljabar itu ada y sama dengan 2x. Nah, dari persamaan ini, ya, kita bisa mensubstitusikan atau memasukkan nilai x dan nilai y karena kita punya persamaan y sama dengan 2x. Ada kalau misalkan x-nya 2, ya. Ingat, kalau misalkan x-nya 2, berarti y-nya berapa? Tinggal kamu lihat ini. Y itu adalah 2x, ya. Nah, kalau x-nya 2, berarti kamu tinggal y sama dengan 2. X-nya tadi berapa? 2, ya. Berarti tinggal seperti ini. Y sama dengan 2 dikali 2. Berarti y sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Seperti ini, ya. Sama kan? Nah, lalu kalau misalkan x-nya 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0. Kalau x-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1. Kalau x-nya negatif 2, 2 dikali negatif 2. Nah, di sini kalian bisa saja di sini sampai negatif 3, lalu di sini juga 3, di sini negatif 4, di sini 4 gitu ya. Nah, itu bisa saja. Berarti dalam penerapan bidang kartesiusnya akan lebih lebar. Nah, sekarang apa sih itu bidang kartesius? Oke, bidang kartesius itu adalah dua buah garis yang terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal. Yang selanjutnya dalam bidang kartesius itu disebut dengan sumbu x dan sumbu y, ya, absis dan
koordinat. Nah, ini disebut dengan bidang kartesius ya. Ingat, kalau semakin ke kanan seperti ini akan semakin positif. Kalau semakin ke kiri setelah angka 0 itu akan semakin negatif. Nah, itu untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y kalau ke atas ya, semakin ke atas itu akan semakin positif. Kalau semakin ke bawah itu akan semakin negatif. Ingat ya, jangan ketukar. Ke atas dan ke kanan positif, ke kiri dan ke bawah negatif. Nah, lalu di sini dalam suatu bidang kartesius ada yang dinamakan posisi titik, dan biasanya posisi titik itu ditulis X, Y. Jadi ya, karena posisi titik ditulisnya X, Y, kalau yang ini nih berarti ditulisnya seperti ini. X nya berapa? 2, lalu Y nya berapa? 4. Berarti posisi titik yang pertama adalah 2,4. Lalu posisi titik yang kedua itu sama saja 1,2, lalu 0,0, lalu negatif 1 ke negatif 2 dan negatif 2 dan negatif 4. Nah, yang selanjutnya posisi-posisi titik-titik ini disebut dengan koordinat kartesius. Lalu penempatan titiknya bagaimana? Nah, untuk yang pertama nih ya, untuk yang pertama ada 2,4. Berarti kan ini X, ini Y. X-nya itu di 2 nih. X-nya berarti ada di 2. Y-nya ada di 4. Berarti kamu tarik garis ya. Kalau misalkan X-nya 2 kan berarti di sini. Berarti Y-nya 4, berarti ke atas nih. Tarik sejauh 4 satuan. Oke, berarti di sini ya. Tarik garis lagi di sini. Nah, ini adalah titik 2,4. Oke, ya. Selanjutnya ada 1,2. Berarti di sini nih 1, Y-nya 2. Oke. Tarik ke atas sejauh Y-nya 2. Berarti di sini. Ya. Berarti ini adalah titik 1,2. Selanjutnya nih 0,0. Berarti di sini ya. Karena 0,0. Oke. Oke, selanjutnya nih, selanjutnya ada negatif 1 dengan negatif 2. Nah, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Nih, berarti di sini. Ya. Oke, kita punya titik di sini. Lalu ada yang terakhir itu negatif 2 dengan negatif 4. X-nya negatif 2. Nah, tarik sampai ke negatif 4 di sini ya. Nah, setelah ini ya, kita lihat ada titik-titik nih, karena ini suatu posisi titik, kita bisa tarik garis. Seret. Nah, ya, kita bisa tarik garis seperti ini, dan kalau misalkan kita teruskan di sini negatif 3, di sini 3 gitu ya. Ini akan terus mempunyai titik-titik sampai lebih luas. Nah, kamu lihat di sini garis ini disebut dengan garis Y sama dengan 2X karena fungsinya adalah Y sama dengan 2X. Nah, garis ini berpotongan dengan garis X ya. Garis Y sama dengan 2X berpotongan dengan sumbu X dan berpotongan juga dengan sumbu Y karena ini membentuk suatu sudut yang bukan sudut siku, berarti ini berpotongan. Nah, lalu Ibu kalau misalkan yang sejajar dan tegak lurus itu seperti apa? Oke, kita lihat ya di sini. Nah, kalau berpotongan kan tadi seperti ini. Nah, atau misalkan begini, ini berpotongan dengan sumbu X. Nah, kalau yang seperti ini berarti ini berpotongan dengan sumbu Y. Nah, kalau yang ini berpotongan dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, sekarang kalau misalkan
Yang sejajar itu seperti apa? Nah, kamu tarik garis misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sejajar dengan sumbu Y, ya. Karena posisinya saling berdiri. Yang sumbu Y berdiri, yang ini juga berdiri. Berarti ini adalah sejajar. Dan ini juga disebut garis yang tegak lurus. Tegak lurusnya dengan mana? Tegak lurus dengan sumbu X, ya. Ini kita namakan garis A. Berarti kita punya garis A itu dengan sumbu Y mah sejajar. Ya, kalau dengan sumbu X tegak lurus. Sekarang kebalikannya, kalau garisnya seperti ini. Nah, kalau garisnya seperti ini ya kebalikan dari yang A. Berarti ini kita namakan B. Nah, kalau yang B ini dengan sumbu Y-nya tegak lurus, ya. Nih, dengan sumbu Y-nya tegak lurus ya di sini karena membentuk sudut siku. Dengan sumbu X-nya sejajar karena sama-sama ke samping, seperti itu. Mengerti ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide berikutnya, kita lihat di sini ada posisi titik pada bidang kartesius. Nah, ingat tadi seperti yang Ibu bilang, posisi titik itu biasanya dituliskan dengan X, Y. X itu adalah absis, Y itu adalah ordinat, ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Pokoknya kalian ingat aja, posisi titik itu selalu ditulis dengan X, Y, ya. X-nya selalu duluan. Oke. X itu absis, Y itu ordinat. Oke. Di sini kita punya suatu bidang kartesius dengan dua titik. Ada titik A dan titik B. Nah, untuk mempermudah di sini kalian harus menarik garis putus-putus dulu ke sumbu Y dan juga ke sumbu X. Nih, seperti ini. Oke, di sini juga. Oke, nah seperti itu. Lalu yang B juga sama, ke titik X lalu ke sumbu Y seperti ini. Nah, lalu kita lihat nih soalnya di sebelah. Koordinat titik A itu berapa ya? Ingat posisi titik nih. Kalau misalkan yang ditanyakan koordinat, berarti kamu harus menuliskan posisi titik X, Y. Berarti kita harus menuliskan kurung buka terlebih dahulu. Lalu kita lihat X-nya berapa. Oke, X-nya 3. Berarti di sini kita tulis 3, Y-nya berapa? Y-nya adalah 5. 3,5. Selesai. Seperti itu aja. Ya. Lalu selanjutnya tentukan absis titik A. Nah, tadi absis itu apa? Absis itu adalah X. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 3. Selesai. Lalu ordinat titik A. Ordinatnya itu berarti Y. Y-nya adalah 5. Berarti di sini 5. Selesai. Hanya seperti itu aja untuk menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Lalu untuk contoh yang kedua, menentukan koordinat titik B nih. Ya, di sini kita lihat titik koordinat titik B-nya. Nih, X-nya berapa? Karena yang pertama ditulis adalah X. X-nya adalah negatif 4. Negatif 4. Jangan lupa menuliskan negatif ya. Lalu titik Y-nya berapa nih? Negatif 3. Berarti negatif 3. Nah, selanjutnya absis titik B. Absis itu adalah X. Berarti yang pertama nih negatif 4, dan yang di bawah pasti negatif 3. Negatif 4 dan negatif 3. Selesai. Ya, menentukan posisi titik pada bidang kartesius hanya seperti itu aja. Mudah sekali kan? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kuadran. Kuadran itu adalah sumbu X dan sumbu Y membagi bidang-bidang koordinat menjadi 4 wilayah. Ya, yang selanjutnya wilayah tersebut disebut dengan kuadran. Jadi kuadran itu adalah wilayah-wilayah yang ada pada bidang koordinat.
Nah, wilayahnya itu seperti apa? Kita lihat ke bidang kartesiusnya. Nah, di sini kamu lihat sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan, ya, membentuk suatu garis tegak lurus, ya. Nah, di sini terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah 1, lalu ini wilayah 2, dan ini wilayah 3, dan ini wilayah keempat, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat menjadi 4 wilayah, ya. 1, 2, 3, 4. Dan selanjutnya wilayah-wilayah tersebut disebut dengan kuadran. Maka yang ini disebut kuadran 1. Ya, yang ini juga disebut kuadran 2. Lalu yang ini disebut kuadran 3. Dan ini disebut dengan kuadran 4. Oke, ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Nah, selanjutnya kita lihat untuk menentukan X dan Y-nya. Di sini. Ya. X, Y-nya. Oke. Pada kuadran 1, X-nya bernilai X-nya itu ke arah kanan, berarti X-nya itu bernilai positif. Y-nya ke arah atas, berarti Y-nya bernilai positif juga. Nah, lalu kalau kuadran 2, X-nya ke sebelah mana nih? Ke sebelah kiri, berarti X-nya bernilai negatif. Kalau Y-nya mah ke atas, berarti bernilai positif. Lalu untuk kuadran yang ketiga, X-nya ke samping kiri, berarti bernilai negatif. Y-nya ke bawah, berarti bernilai negatif. Lalu kuadran 4, X-nya ke sebelah kanan, berarti positif. Kalau Y-nya ke bawah, berarti negatif. Ingat ya, kalau misalkan ke atas dan ke kanan, nilainya positif. Kalau ke kiri dan ke bawah, nilainya negatif. Lalu kita dari sini bisa menarik kesimpulan. Kuadran 1, X dan Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X dan Y-nya negatif. Ya, betul ya. Dan kuadran 4, X-nya positif serta Y-nya negatif. Nah, itu untuk kuadran ini yang harus kalian ingat. Ya, ini yang harus kalian ingat. Nah, untuk contoh soalnya kita lihat di sini ada suatu bidang kartesius dengan berbagai titik, ya. Lalu di sini yang ditanyakan itu titik-titik yang ada pada kuadran 1 adalah nih. Kuadran 1 kan ini nih, ya. Berarti kita lihat titik yang ada di kuadran 1 itu titik apa aja? Ada titik A dan titik B. Berarti jawabannya adalah A dan B. Oke, selanjutnya titik yang ada pada kuadran 2. Nah, berarti kuadran 2 ini nih. Kuadran 2 berarti titik C dan titik D. C dan D. Lalu titik yang ada pada kuadran 3 berarti di sini. Kuadran 3 itu ada E dan F. Berarti di sini kita tulis E dan F. Lalu yang terakhir di kuadran 4 nih ada G dan H. Ya, ada titik G, ada titik G dan titik H. Ya. Nah, menentukan titik-titik pada kuadran itu gampang sekali kan? Hanya kalian harus ingat. Nah, di titik kuadran mana dan di wilayah mana gitu ya. Nah, lalu untuk menentukan titik-titiknya, kamu lakukan seperti tadi. Kalau titik A itu di sini nih. Ini. Berarti koordinat kartesiusnya itu adalah 6,5. Itu untuk titik A. Lalu untuk titik B di sini. Nah, 4,3 ya.
4,3 karena yang ditulis pertama harus sumbu X-nya terlebih dahulu lalu sumbu Y. Nah, sama juga dengan CD, E, F, G, H ya, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ada jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau Ibu di sini kan kalau misalkan jarak itu berarti menghitung dari titik tersebut ke sumbu Y atau ke sumbu X gitu. Nah, kalau Ibu di sini punya rumus bukan rumus ya, cara cepatnya. Nah, cara cepatnya itu kalau yang ditanyakannya sumbu X, kamu ambil sumbu Y tapi dijadikan positif. Nah, kalau yang ditanyakan sumbu Y, kamu ambil sumbu X tapi dijadikan positif juga ya. Nah, daripada pusing-pusing, mari kita ke contoh soalnya. Nah, ini kita tarik garis dulu supaya kalian gak pusing. Yang A kita ambil garis putus-putus ke X, garis putus-putus ke Y. B juga sama. Berarti kita punya titik A itu adalah 3,5. Titik B kita punya negatif 4, negatif 3. Nah, di sini kita punya nih jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, jarak titik A terhadap sumbu Y itu berapa? Nah, karena yang ditanyakannya terhadap sumbu Y, kita lihat kalau terhadap sumbu Y kita ambil X-nya, tapi dijadikan positif kalau nilainya negatif. Nah, kita lihat yang A, X-nya kan 3, Y-nya kan 5. Nah, karena yang ditanyakannya Y, berarti kita ambil yang X. Nih, X-nya berapa? 3, berarti jawabannya adalah 3 satuan. Nah, lalu kalau misalkan jarak titik B terhadap sumbu X, jarak titik B, ini titik B terhadap sumbu X, kalau ditanyakannya sumbu X, ambilnya yang Y, tapi dijadikan positif kalau nilainya negatif. Nah, di sini X-nya itu negatif 4, Y-nya negatif 3. Berarti kalau yang ditanyakannya sumbu X, kita ambil Y-nya. Y-nya itu negatif 3. Nah, karena negatif dan dirubah harus menjadi positif, tinggal kamu tulis 3 aja. 3 satuan. Seperti itu. Nah, jadi jarak titik A terhadap sumbu Y itu 3 satuan. Ya, jarak titik B terhadap sumbu X itu 3 satuan juga sama. Nah, kalau ditanyakannya jarak titik A terhadap sumbu X, kita ambil Y-nya, yaitu 5. Berarti 5 satuan. Oke. Nah, lalu di sini kalau yang ditanyakannya Y, berarti X ambilnya nih. X-nya berapa? Negatif 4, berarti 4 satuan. Gitu. Berarti dibacanya itu titik A 3 satuan terhadap Y dan 5 satuan terhadap X. Gitu, dibalik ya. Lalu yang ini titik B ya 4 satuan terhadap X, 4 satuan terhadap Y, 3 satuan terhadap X. Pokoknya dibalik. Nah, terus Ibu di sini ambil titik lagi. Yang baru di sini Ibu punya titik C misalkan. Nah, C itu X-nya berapa? X-nya ada 4 dan negatif 5. Ya, di ini X dan ini Y. Nah, berarti untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan Y-nya, tinggal kamu lihat. Titik C itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Ya, titik C berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Pokoknya dibalik. Ya, kalau misalkan menentukan jarak seperti itu aja. Sekarang kita ke slide selanjutnya.
Ya, di sini ada sebuah contoh soal ya dengan satu bidang kartesius, dan di sini kita disuruh menggambarkan yang pertama titik A yang berada pada 4 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di samping kanan sumbu Y. Nah, di sini kita harus ingat kalau misalkan terhadap sumbu X berarti itu adalah titik Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti itu adalah titik X. Berarti kita punya titik A itu ya. Nah, kita lihat yang Y karena yang pertama dituliskan X, Y. Ya, yang pertama ditulis X berarti kita harus melihat dulu yang Y-nya dulu nih. Ya, kalau pada jarak ya. Nah, berarti di sini 3 satuan di samping kanan sumbu Y berarti X-nya adalah 3. Ya. Lalu Y-nya itu lihat yang terhadap sumbu X. Y-nya adalah 4. Berarti kita punya titik A itu adalah 3,4. Nah, kalau misalkan kamu masih bingung dengan cara yang itu, nah kalau dalam gambar ya mudah sekali, tinggal kamu hitung aja nih jaraknya. Nah, yang ini titik A berada pada 4 satuan di atas sumbu X. Nah, ini kan sumbu X di atasnya berarti di sini. Nah, berarti 4 satuan nih, 1 2 3 4 ya, berarti ada di antara ini nih, berarti ada di antara ini. Oke, nah lalu 3 satuan di samping kanan, kita lihat Y-nya kan di sebelah kanan, berarti sebelah sini ya, bukan sebelah sini, ini kan sebelah kiri. Nah, karena ada di sebelah kanan, kita lihat 3, berarti 1 ya, berarti 1 2 3, berarti antara ini. Nah ya, nah, kita udah punya garis yang saling tegak lurus dan ada yang berpotongannya nih di sini. Nah, ini titiknya. Nah, yang selanjutnya kita rubah di sini titiknya itu. Nah, ini adalah titik A. Ya, karena kita punya 4 satuan ke atas dari sumbu X, 1 2 3 4, berarti di sini. Lalu 3 satuan ke samping kanan, 1 2 3. Nah, kita punya titik. Lalu di sini kita ada titik B, 3 satuan di bawah sumbu X ya. 3 satuan di bawah sumbu X, berarti ke bawah nih. Ya, 1 2 3 ya, karena kita ke bawah nih, dari sumbu X berarti ke bawah, berarti hasilnya akan negatif. Dan 1 satuan di sebelah kanan, kalau kanan berarti ke sini. Nah ya, 1 mah berarti hanya ke sini, berarti kalau misalkan tadi mana 3 satuan ke bawah sumbu X berarti ke sini ya, 1 2 3 di sini ya. Nah, lalu karena 1 satuan ke sebelah kanan sumbu Y, dari sini ke angka 1. Ini juga di sini. Berarti kita punya titik B di sini. Nah, lalu yang C berada pada 4 satuan di bawah sumbu X, 2 satuan di kanan sumbu X, masih di sebelah sini ya, karena masih sama di bawah sumbu X dan juga di kanan sumbu Y. Nah, di sini kita lihat ada 4 dan 2. Nah, ya. Berarti kita lihat ke bawahnya 4, ke sampingnya 2. Nah, karena ke sampingnya 2 berarti kita punya di sini. Ke bawahnya tarik sampai ke 4. Berarti ke sini kita punya C. Oke, selalu titik D. D itu negatif 4,3. Nah, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya makan 4 satuan di bawah sumbu X dan 2 satuan di kanan sumbu Y. Kalau titik D ini udah berupa koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius berarti ini udah pasti. Ini X-nya, ini Y-nya. Ya, X-nya itu adalah negatif 4 dan Y-nya itu adalah 3. Beda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau X-nya itu adalah negatif 4, berarti X-nya di sini negatif 4. Y-nya 3, berarti ke atas nih.
sampai ke angka 3. Oke, berarti di sini. Berarti kita punya titik D itu adalah 4 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X gitu. Ingat ya, berarti tinggal dibalik, yang kalau misalkan terhadap sumbu Y ambil X-nya, kalau terhadap sumbu X ambil Y-nya. Seperti itu aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya suatu bidang kartesius dengan berbagai titik-titik, ya. Nah, di sini yang ditanyakan, perhatikan bidang kartesius di samping. Koordinat titik H adalah, nah, ya ini gampang ya, seperti yang tadi, tinggal kamu lihat titik H-nya. H-nya ada di berapa aja, tinggal kamu tarik garis putus-putus. Nah, karena yang ditulis pertama itu X, kita lihat X-nya. H itu pertama X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 2. Berarti koordinat titik H itu adalah 5, negatif 2. Seperti itu. Lalu titik B di sini. Nah, titik B kita tarik dulu garisnya, berarti yang X-nya itu adalah 4, Y-nya adalah 3. Berarti koordinat titik B itu adalah 4, 3. Lalu koordinat titik E di sini. Nah, ini dua-duanya negatif ya, karena ke kiri dan juga ke bawah ya. Yang X-nya adalah negatif 3, Y-nya juga negatif 3. Berarti di sini negatif 3, negatif 3. Lalu titik D. Ini ya, berarti di sini X-nya ke kiri, Y-nya ke atas. Berarti X-nya negatif nih, berarti negatif 6. Dan Y-nya positif karena ke atas, positif 6. Selesai. Lalu koordinat titik G nih ya, X-nya 1 karena positif, lalu Y-nya ini negatif 4. Selesai deh menentukan koordinat titik. Gampang sekali kan ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau ini mah seperti tadi ya. Nah, di sini kita punya soal jarak titik M adalah negatif 2 dan negatif 7 dengan sumbu Y adalah, nah, berarti yang ditanyakannya jarak titik M dengan sumbu Y adalah, ya. Kalau misalkan ada gambar, tinggal kamu hitung aja tuh, ya. Tinggal kamu hitung jarak titik M ke sumbu Y-nya berapa satuan. Nah, kalau ini karena ini tidak ada gambar dan kita hanya punya suatu titik koordinat, berarti kita di sini tinggal seperti ini aja menggunakan rumus yang tadi. Kalau yang ditanyakannya X, ambil Y-nya, kalau ditanyakan Y-nya, ambil X-nya. Nah, ini titik M itu adalah negatif 2 dan negatif 7. Berarti kita punya X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 7 ya. Nah, karena yang ditanyakannya jarak titik dengan sumbu Y, berarti kita ambil X-nya. Nih, berarti jawabannya adalah 2. Berarti di sini kita bisa tulis, sebentar. Berarti di sini kita bisa tulis, jadi jarak titik M dengan sumbu Y adalah 2. Gitu. Dan ini adalah jawabannya. Seperti itu. Gampang sekali kan? Ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal lainnya. Nah, di sini diketahui titik A, B, C. Jadi ketiga titik tersebut dihubungkan. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk bangun datar apa? Nah, kalau misalkan kita tidak menggambarnya, akan pusing ya. Nah, kita tinggal menentukan titik-titiknya aja. Nih, titik A 3,1 berarti ini X, ini Y. X-nya 3 berarti di sini, Y-nya 1 berarti kita punya titik di sini. Tinggal kamu tarik garis putus-putusnya. Oke, lalu ada titik B di sini, X, ini Y. X-nya 3. Oke, masih di sini ya. Y-nya 5, berarti di sini.
Oke, kita punya di sini. Oke, kita namain dulu ini B. Tadi ini A. Lalu kita punya titik C. C-nya negatif 2 dan 5. Negatif X-nya negatif 2, berarti di sini 5 masih di sini ya. Berarti kita punya titik C. Nah, dari titik-titik ini kita bisa tarik garis ya, dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, kira-kira akan membentuk suatu bangun datar apa nih? Dari C ke B kita tarik garis. Nah, lalu dari C ke A kita tarik garis. Nah, lalu dari B ke A kita tarik garis juga. Nah, setelah ini kelihatan kan ya bangun datar apa yang di bangun datar yang dibentuk dari titik A, B, C. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan titik A, B, dan C membentuk bangun datar berupa segitiga. Gitu. Selesai deh. Nah, untuk soal-soal pada koordinat kartesius pada pertemuan kali ini mungkin itu saja ya. Dan ini semua gampang sekali ya. Dan Ibu harapkan kalian bisa menguasai koordinat kartesius untuk pertemuan kali ini ya. Nah, alhamdulillahirobbil alamin, kita udah ada di penghujung pertemuan. Dan Ibu mau mengingatkan, jangan lupa kamu rangkum materi di setiap pertemuan di buku khusus catatan matematika. Karena sebelum penilaian tengah semester, bukunya akan dikumpulkan dan dinilai ya. Nah, dan penilaian tengah semester akan dilaksanakan pertengahan September, berarti kita akan mengumpulkan buku dan menilainya itu di awal September. Tinggal seminggu lagi tuh ya, berarti jangan lupa tuh ya dirangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang sekarang ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran tadi kita sudah mempelajari mengenai apa aja tuh? Mengenai istilah-istilah dalam koordinat kartesius, lalu apa itu koordinat kartesius, bidang kartesius ya. Lalu ada contoh-contoh soalnya dan sudah kita selesaikan bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja ya. Silahkan kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu share di Google Classroom-nya. Oke. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.